Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara. Dari ujung utara NKRI, RRI Ranai mempersembahkan obrolan budaya. Pemirsa RRI Net, di sebelah kiri saya ini adalah gendang panjang yang merupakan musik tradisional Natuna. Dan juga biasanya gendang panjang ini dimainkan untuk acara pernikahan dan juga tamu. Dan gendang panjang ini, pemirsa RRI Net, biasanya juga dimainkan bersama alat musik lainnya. Seperti yang ada di depan saya ini adalah limbong. Baiklah pemirsa RRI Net, langsung saja kita ikuti obrolan budaya dengan topik gendang panjang alat musik tradisional Natuna bersama rekan saya, Rudiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada. Kembali malam ini Anda bersama kami dari RRI Ranai dalam acara obrolan budaya. Malam ini kita akan membahas tentang alat musik tradisional Natuna yaitu gendang panjang. Nah, pendengar, alat musik tradisional menjadi salah satu ciri khas kebudayaan di suatu daerah karena tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai budayanya. Alat musik tradisional sering digunakan dalam berbagai acara, seperti upacara adat, kemudian pernikahan, penyambutan tamu, atau lain sebagainya. Hampir setiap wilayah di Indonesia memiliki alat musik tradisionalnya masing-masing, termasuk juga Natuna, Kepulauan Riau. Nah, pendengar, saat ini sudah hadir bersama kita Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Bapak Hadisun SAG. Kita sapa. Selamat malam Pak Hadisun. Selamat malam Ibu Rodia dan juga selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh pemirsa dan pendengar RRI dimanapun berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat selalu. Amin. Ya. Narasumber berikutnya ini ada seorang seniman gendang panjang, Bapak M. Delan. Selamat malam, Bapak Madelan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik, pemirsa RRI Net, Bapak Madelan ini selain seniman, beliau juga sekaligus menjabat sebagai Kepala Desa Sempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Baik. Untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa alat musik tradisional Natuna ini berupa gendang panjang, kita langsung saja bertanya kepada Bapak Madelan ya. Iya. Pak Madelan, bisa dijelaskan seperti apa ini alat musik tradisional gendang panjang ini, Pak? Terima kasih. Selamat malam para pendengar RRI. Pada umumnya gendang panjang ini terbagi beberapa alat, yaitu ada kelimpung, ada gendang panjang, ada gong. Ya, semuanya ini kita rangkaikan menjadi suatu permainan tradisional khususnya Kabupaten Natuna. Untuk itu dengan adanya gendang panjang ini sehingga seni budaya yang ada di Kabupaten Natuna bisa kita angkat untuk menjadi perkembangan budaya yang ada di daerah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau ini. Baik. Sebagai gambaran nih pemirsa, gendang panjang kita lihat ada dua gitu ya? Ada dua atau bisa lebih atau memang sudah seperti ini? Para pendengar RRI di mana saja berada, bahwa gendang panjang ini memang sudah jadi tradisinya memang dua. Yang satu adalah ngenduk, yang duanya lagi itu nikah. Nah, dua ini berkooperasi supaya sesuai dengan nada yang akan dimainkan oleh para pemain limpung. Pemain limpung itu ini ya pemirsa ya. Iya. Jadi gendang panjang ini ada induk, artinya yang inti gitu Pak ya? Iya. Iya. Ini penikah? Penikah ya bersama pengiring begitu ya? Ya, pengiring. Pengiring. Oke. Jadi memang harus dua gitu ya? Ya harus dua. Enggak pernah tiga gitu? Enggak pernah. Dua. Baik. Terbuat dari apa ini tadi Pak? Kalau gendang panjang ini ya terbuat dari kulit kambing. Dan kayunya harus batang nangka. Batang nangka. Batang nangka. Oh ya, harus batang nangka Pak ya. Ya. Kenapa dipilih batang nangka, nggak pilih batang-batang yang lain gitu? Kalau batang nangka ini khasnya supaya dia tidak cepat kembang. Oh gitu. Saya kira tadi mempengaruhi bunyi gitu nggak ya? Enggak, memang pengaruh bunyi juga. Oh iya. Kalau kayu lain bisa pengaruh bunyinya. Kalau kayu lain kalau musim panas mungkin dia agak Ngembang. Agak kerucut.
kuncut. Nah, kalau musim hujan mungkin dia agak ngembang. Kalau batang nangka tidak. Baik. Ya ini kalau dilihat dari usia sudah berapa nih usia nih Pak? Kayaknya udah lama nih Pak ya? Ya, ini mungkin dah seumur saya nih, hampir 50 tahun nih dari batang nangka ini. Dari batang nangka Batang ya, nangka. luar biasa. Ini kalau gendang panjang ini Pak, ada musik-musik lain pengiringnya? Kalau gendang panjang tidak ada musik lain ngiringnya, khusus untuk gendang panjang. Gendang panjang Karena gitu ada ya? dua itu, ada ngenduk, ada ningkah. Oh iya, Iya. ada yang dasarnya, ada Nah, pengiring gitu iya. ya. Ini kalau limbong ini gimana? Ini Ya. namanya apa sih Pak? Ya, kalau limpung ini terserah pada pemainnya. Limpung. Ya, kalau limpung ini bermain dengan misal dengan lagu Sawe Berembun, yaitu harus 5 limpungnya. Harus 5. Ini Ya, berapa? kalau- Ini ada 6 ya? Iya, ada 6 gitu. Ada berapa lagu nih Pak kalau mau kalau- mainkan? Kalau ada lagu Rancang Kuning, ya memang harus 4 gitu. Lancang kuning 4. Cang kuning, kalau bukan lancang Oh, kuning. cang kuning. Cang kuning. Oh, Kalau lancang kuning itu lagu cang oh, kuning. lain lagi ya. Nah, kan. Cang kuning, cang kuning itu cang kuning. Udah. Gimana membedakan lagu-lagu? Ini bisa kita mainkan nanti para pemainnya tahu nanti. Iya, oke. Baik. Ini terbuat dari apa ini? Limpung ini Pak? Kalau limpung ini memang terbuat dari tembaga. Tembaga. Iya. Baik. Kalau untuk mendapatkan bahan-bahan tembaga ataupun alat musik seperti ini, kira-kira mudah tidak Pak? Ada tidak dijual begitu? Kalau untuk secara mudah memang sulit. Karena ini memang udah umurnya, saya rasa umur saya nih Pak. Sama juga dengan umur Pak Edison, mungkin ini limpung yang seperti ini udah lama sekali. Tapi kalau kita untuk sekarang ini kita cari yang kayak gini memang susah. Tapi apabila kita cari yang muda model yang tembaga kuningan itu ya banyak. Ini kan tembaga asli nih, memang tembaga asli. Kalau kuningan itu mungkin banyak bisa kita dapatkan, tapi ini sulit untuk didapatkan untuk di daerah kita. Tapi kalau kita ke Jawa sana mungkin banyak limpungnya, karena budaya sana banyak ada main kuda lumping harus pakai ini kan. Nah itu ketoprak apalagi itu kan harus pakai limpung Ini juga. sama nggak dengan alat musik yang dimainkan acara kuda lumping begitu Pak? Enggak sama. Nggak sama ya? Enggak sama. Karena kuda lumping itu agak besar, roncongnya besar, kepalanya besar. Iya. Kalau baik. limpung kita khusus Melayu Natuna, kepalanya ini kecil. Oh iya, itu yang membedakannya Pak ya, kepalanya kecil gitu ya. Iya. Oke. Ini kan katanya tadi susah Pak ya untuk mendapatkan alat seperti ini. Susah ya untuk mencari tempat di mana untuk membeli begitu Pak ya. Iya. Artinya udah mulai agak punah nih Pak. Ya, untuk itu sementara untuk alat-alat seperti ini kita harus cari di luar, Pak. Di Kalau luar. untuk di dalam tidak ada yang bagian seni kita yang untuk membuat alat ini. Baik. Ya, Kita kalau- tanya ke Pak Hadisun lagi nih. Nah, Baik. bagaimana tanggapannya terkait dengan sudah langkanya alat-alat untuk memainkan alat musik tradisional ini Pak? Ya, mungkin saya mencoba menjelaskan mungkin lebih kepada pelestariannya gitu. Iya, Jadi, iya. bahwa dalam pelestarian kebudayaan itu ada beberapa tahapan gitu. Yang pertama adalah perlindungan, kemudian yang kedua adalah pembinaan, nah yang berikutnya adalah pengembangan, yang setelahnya adalah pemanfaatan. Iya. Nah, dari tahapan-tahapan ini ada dua proses dalam kebudayaan itu. Yang pertama adalah kebudayaan yang memang memiliki daya preservatif gitu. Nah, nanti saya coba uraikan apa itu daya preservatif. Kemudian yang kedua adalah daya progresif. Daya preservatif adalah kebudayaan yang memang memiliki kemampuan untuk bertahan. Nah, kemampuan untuk bertahan karena memang itu merupakan kebutuhan dari masyarakat. Apa contohnya kebudayaan yang memiliki daya preservatif itu? Contoh baju kurung. Baju kurung seperti kita pakai saat ini relatif akan lestari dengan sendiri. Karena ini merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat. Tetapi bukan berarti dia tidak perlu kita lindungi.
tidak harus kita kembangkan. Tetapi ketika kita mengabaikannya secara penuh, diabaikan secara berterusan, maka dia juga akan hilang. Tetapi secara umum bahwa dia akan mampu bertahan karena itu merupakan kebutuhan masyarakat. Nah, talempong ataupun genang panjang dalam satu setnya, Iya. di mana dia tidak bisa dipisahkan nih antara genang panjang, talempong dan gong. Mereka adalah satu rangkaian, alat-alat ini adalah satu rangkaian. Gendang panjang sebagai pengiring musik silat ini juga merupakan salah satu kesenian yang memiliki daya preservatif. Artinya dia akan mampu bertahan karena memang itu kebutuhan masyarakat. Kenapa gitu? Karena silat ini merupakan kebutuhan hampir menyeluruh di seluruh masyarakat Natuna. Bukan hanya di Natuna barangkali ya, tetapi juga di Riau, Daratan, Minangkabau, kemudian juga Kepulauan Riau, Semenanjung Melayu juga menggunakan peralatan ini juga. Nah, tanpa terkecuali di Natuna. Natuna juga di semua pulau, hampir semua pulau di Natuna, seluruh kecamatan juga menggunakan musik silat dan gedang panjang sebagai pengiring silatnya. Juga menyebar ke seluruh pulau di Natuna. Nah, intinya bahwa gendang panjang yang dilengkapi dengan talempong dan gong ini juga memiliki daya preservatif, daya untuk bertahan gitu. Karena ini merupakan kebutuhan. Kebutuhannya bagaimana? Ketika pesta pernikahan, ini tidak, kalau orang Natuna kalau tanpa gedang silat atau gedang panjang ndak asik gitu. Ndak ramai gitu. Meskipun ada organ tunggal, ada musik lainnya, tetapi tanpa gedang panjang ndak sah, kira-kira seperti itu. Tapi ndak menggigit gitu, gawainya itu gitu. Tapi harus ada ini gitu. Kemudian ketika ada tamu, sampai saat ini juga kita akan menyambut tamu itu dengan menggunakan gendang panjang. Kemudian ketika ada acara-acara seremonial, nah inilah kenapa kita katakan bahwa gendang panjang ataupun gendang pengiring silat ini memiliki daya preservatif. Dia mampu untuk mempertahankan dirinya gitu kan, mampu bertahan gitu. Sedangkan yang lainnya ada juga kebudayaan yang memang harus memiliki daya progresif yang memang harus didorong gitu kan, harus didorong. Contoh mungkin beberapa kesenian yang memang agak sulit dimainkan seperti mendu, seperti langlang buana, ini harus didorong. Kalau tidak didorong, karena ini bukan merupakan kebutuhan harian gitu. Nah, ini harus didorong oleh pemerintah, oleh masyarakat, oleh desa agar dia hidup kembali, agar dia menjadi teraktualisasikan kembali di tengah masyarakat gitu. Jadi secara pengelompokan ada budaya yang memiliki daya preservatif dan juga daya progresif. Itu kalau menurut istilah kita ya, dalam kebudayaan seperti itu. Kemudian berbicara tentang seluk-beluk pelestarian kebudayaan, telah diatur dengan undang-undang. Kita sudah memiliki undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pokok-pokok pikiran kebudayaan, yang mana apapun objek kebudayaan yang ada di seluruh wilayah di Indonesia sudah diwajibkan untuk diidentifikasi, dicatat, kemudian ditemukan apa persoalan-persoalan. Latar belakang daripada dibuatnya undang-undang ini adalah bahwa secara umum kondisi kebudayaan di Indonesia itu dalam keadaan yang tergerus. Ada terjadi pengikisan yang memang cukup jauh lah. Kalau kita lihat dulu, mungkin beberapa kesenian yang memang memerlukan daya progresif tadi sudah mulai terkikis gitu kan. Banyak yang mulai hilang, yang kita mungkin sekarang sudah sulit menemukan itu. Maka pemerintah mengantisipasinya dengan membuat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 ini tentang pelestarian kebudayaan, tentang pokok-pokok pikiran kebudayaan. Nah, di daerah juga tanpa terkecuali Kabupaten Natuna juga telah membuat pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah, yang mana ada 10 objek kebudayaan yang diatur oleh undang-undang ini. Yang pertama tradisi lisan, kemudian kesenian, kemudian adat istiadat, kemudian ada naskah kuno, kemudian ada olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, intinya ada 10. Nah, undang-undang ini mengatur tentang nilai-nilai budaya. Nah, jadi ada warisan budaya yang benda dan ada warisan budaya yang tak benda. Kalau yang tak benda diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 ini, kemudian yang bendanya diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Nah, jadi secara umum pohon kebudayaan ini ada 2 cabang besar, cabang
benda dan cabang tak benda. Yang benda diatur dengan Undang nomor 10 2011 nomor 11 tahun 2010. Kemudian yang tak benda atau yang nilai-nilainya diatur dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2017. Termasuklah gendang panjang ini juga dikategorikan kepada nilai-nilai gitu. Walaupun dia ada alatnya, tetapi pelestariannya ditinjau dari sisi nilainya. Apa nilai luhur yang terkandung dalam gendang silat ini? Baik. Seperti itu. Baik, tadi disampaikan oleh Pak Adisun nih, Pak Madlan, katanya gendang panjang ini mengiringi silat, kemudian juga hadir di suatu acara pernikahan, penyambutan tamu dan lain sebagainya. Kalau di Sepempang sendiri bagaimana? Untuk acara pernikahannya masih tidak menggunakan gendang panjang ini? Terima kasih. Untuk Sepempang sampai saat ini alhamdulillah bagi regenerasi kita, para pemuda kita mulai menggalakkan gendang panjang ini. Kenapa? Karena kita lihat memang seperti disampaikan oleh Pak Edison tadi. Kalau suatu gawai atau penyambutan tamu yang datang di tempat kita, kalau tidak kita adakan dengan gendang panjang ini, dengan identiknya dengan silat, ini tidak ada gairahnya, kurang meriah lah suatu. Tapi apabila suatu acara pernikahan sudah ada dibunyikan dengan gong dan gendang panjang kelimpungnya ini, apalagi dengan ada silatnya, orang-orang seolah-olah haus dengan budaya yang dulu-dulunya. Mungkin para pemuda kita sekarang ini, oh iya memang betul seperti ini ya. Maka alhamdulillah untuk kita Desa Sompang saat ini masih menggunakan alat ini untuk meningkatkan budaya-budaya yang ada di khususnya di Desa Sompang, umumnya Kabupaten Natuna. Harapan kita supaya gendang panjang jangan sampai punah untuk kedepannya, baik itu acara pesta pernikahan, ya tapi ada waktunya. Kalau memang pesta pernikahan itu misalnya malam itu kita khususkan untuk gendang panjang dengan silat. Siang harinya baru acara pesta mudi dengan menggunakan organ tunggal ataupun musik lah seperti itu. Dan intinya para pemuda-pemuda terutama di Sepempang ya, karena Bapak Kepala Desa Sepempang jadi fokus ke Sepempang saja. Intinya para pemuda Sepempang ini cukup berminat nih Pak berlatih gendang panjang ini. Untuk Sepempang alhamdulillah kita buat seperti turnamen antara per RT dalam lomba gendang panjang. Alhamdulillah waktu lalu adakan festival budaya, kita membuatkan suatu turnamen seperti itu supaya di RT kita itu harus ada grup yang bisa bergendang. Generasinya penerus generasi gitu ya. seterusnya. Alhamdulillah kalau kita lihat Sepempang ini sudah ada 5 kelompok itu yang bisa memainkan musik gendang panjang ini. Mudah-mudahan yang dari 5 kelompok ini terdiri pada 5 orang itu bisa sudah mencapai kurang lebih 25 orang di Desa Sepempang aja kan yang bisa bermain musik gendang panjang ini. Mudah-mudahan ke depan nanti anak dia kawan dia nanti bisa juga mengikut seperti itu. Mungkin secara garis besarnya untuk Sepempang sudah mencapai angka 20 lebih orang sudah bisa bermain musik gendang panjang. Ada tidak seperti sanggar gitu? Kalau untuk Sepempang kita sudah membentuk sanggar seni budaya daerah, ya kan? Daerah itu termasuk daerah Sepempang dan daerah Kabupaten Natuna pada umumnya. Dan katanya kemarin kan ada festival gitu ya, festival budaya dan termasuk juga gendang panjang ini sudah ada katanya tadi masing-masing kelompoknya sudah tampil. Jadi yang tampil itu menurut pengamatan Bapak itu para remaja atau usia berapa gitu? Atau jangan-jangan orang tua saja yang berminat untuk bertanding itu? Gimana pengamatan Bapak sendiri? Ya, ini kan kita membuat suatu event awal. Iya. Nanti kalau memang ini berjalan, maksud kami dari pemerintah desa ini, untuk ke depan kita ngambil umur 17 tahun ke bawah lagi. Untuk ke depannya ya? Untuk ke depan lagi. Untuk berapa regu yang bisa untuk dari 17 tahun ke bawah sampai 6 tahun sampai 17 tahun yang bisa bermain ini. Ini dari pihak yang bisa mengajarkan itu kepada anak-anak tadi. Iya. Nanti kita tekankan kepada sanggar untuk mengajar kepada di RT itu ada bentuk kelompok sanggarnya masing-masing lagi, cabang daripada induknya itu. Jadi dalam bentuk pelestarian bisalah dijadikan agenda rutin tahunan gitu Pak ya? Insya Allah kami sudah mengagendakan itu semua dengan adanya program kemarin, kami masukkan di program kami desa untuk meningkatkan budaya-budaya yang ada di Desa Sepempang. Pak sebelumnya pernah tidak pakum genang panjang ini tidak pernah dimainkan di masyarakat gini Pak?
Pernah tidak? Sebenarnya pada tahun 2000 kemarin bukan vakum dalam arti kata. Belum ada kita untuk mengajak mereka itu segimana supaya mereka itu bisa masuk ke sini. Ternyata sekarang ini kalau kita masuk ke sini, mereka itu harus kita buat suatu turnamen. Gitu, kan? Iya. Kalau kita biar sampai Pak Esun tadi, ya kita akan punah. Bagaimana kita desa bekerjasama dengan dinas yang ada di kabupaten untuk meningkatkan budaya ini. Alhamdulillah, contohnya kemarin ya masih ada regenerasi kita yang mau. Maka kemarin itu masih ada juga yang umur 20 tahun, yang bahkan yang masih muda lah, bukan yang pada umumnya 50 tahun ke atas, tidak. Masih ada yang 20 tahun ke bawah. Berarti masih bisa bermain musik ini. Baik. Ya, sudah lama kita ngobrol Pak ya. Kita break dulu sejenak dan pemirsa RRI Net, kami akan kembali sesaat lagi setelah yang berikut ini. Ya, pemirsa RRI Net masih bersama kami dalam acara obrolan budaya bersama kami RRI Ranai, dan kita masih berbicara tentang alat musik tradisional Natuna yaitu gendang panjang. Kita masih berbicara masih ngobrol bersama Pak Hadisun dan juga Pak Madelan. Pak Madelan ini merupakan kepala desa Sepempang dan juga pemain ya, ataupun hobi gitu Pak ya. Iya. Dari usia berapa nih Pak, kalau boleh tahu nih Pak, kalau Bapak mengenal gendang panjang ini? Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau bicara masalah dari umur usia berapa, saya lahir dari keluarga yang bisa bermain musik gendang panjang. Iya, Ada lahir dari keluarga seni ya? Keluarga seni. Karena datuk saya itu bisa bermain melimpung. Ini perempuan nih. Datuk saya yang dari perempuan bisa main gendang panjang dan bisa main gong. Semua musik ini bisa. Bisa juga main musik alu. Bertingkah orang sini bilang. Nenek saya itu memang orang pemusik. Akhirnya sekarang sampailah ke warga saya, sampai saya dari umur entah untuk 7 tahun saya beringat memang udah ada main musik nama gendang panjang ini. Tapi gendang panjang ini identik dengan silat. Karena waktu itu aki saya atau laki-laki saya tukang ngajar silat. Atuk perempuan saya tukang ngajar gendang panjang. Oh iya. Akhirnya datuk laki-laki saya ngajar silat. Akhirnya keluarga kami waktu itu, baik mak saya, saudara-saudara saya, yah cik, yah long, yah ngah saya, bisa semua main musik dan bisa bersilat. Oh iya. Maka sekarang masih ada keturunan-keturunan itu ya untuk desa Sepempang ini masih bisalah mengajar kepada masyarakat yang ada di desa Sepempang yang mau untuk berlatih gendang dan berlatih silat. Jadi Bapak dari kecil dulu belajar dari keluarga begitu? Ya, kami belajar dari keluarga. Kami dulu belum otomatis pakai kelimpung ini. Jadi pakai apa? Kami kecil dulu, kalau saya tunggu kebun itu, kami bikin dari kayu. Dari kayu, batang pari namanya, kami bikin gambang. Gambang inilah yang menyentir nada nanti setelah kita masuk ke kelimpung ini. Bagaimana dengan silat? Bapak juga pemain silat? Ya, saya berumur sekitar 10 tahun saya udah ngikut bapak saya belajar silat. Udah itu saya lihat dulu nih. Setelah umur sampai 17 tahun saya mulai belajar silat. Sudah belajar silat, sudah bisa bersilat, dan mungkin saya udah hampir umur 20 tahun saya udah jadi guru silat lah untuk Sepempang. Iya, Sepempang ya. Kalau antara silat dan main alat ini mana lebih tertarik ini? Kan sama-sama bisa ini. Iya, saya kalau bersilat kalau tidak ada musik ini
enggak semangat kita. Semangat ya. Ya kita pertama dengan bunyi gendang, gendang panjang ini berbunyi gongnya. Sebagai orang pehobi silat, apabila musik ini udah bunyi, orang pesilat seperti bergerak tangannya mau bersilat. Iya. Itu bahkan bisa cari aja teman siapa bisa bersilat sama saya. Ini orang udah kebiasaan silat. Iya. Tapi kalau orang memang tidak biasa silat, anggap musik ini tidak apa-apa, tidak ada artinya. Iya. Tapi apabila orang udah ngerti dengan silat, karena gendang ini identik dengan silat, ya dia bergerak tangannya untuk bersilat. Jadi ada 3 pengiringnya Pak ya. Iya. Gendang panjang ini, kemudian limpung, satu lagi gong Gong, yang iya. belum bisa kita hadirkan Iya, ya. Iya. Ini setiap limpung ini kan berbeda-beda bunyinya Pak ya. Ya. Boleh kita ketok-ketok satu-satu Pak? Biar pemirsa kita mendengar seperti apa sih bunyinya satu persatu. Terima kasih. Ini ada namanya ya, kalau pemain-pemain itu tahu namanya Pak ya. Oke. Ya. Enggak sama. Dengan beda ini bisa kita bikinkan nada untuk jadikan satu musik. Begitu. Bisa kita tes juga gendang panjangnya seperti apa? Dikasih ketok aja, kasih pemirsa lihat seperti apa. Oh. Ini kah? Oh. Lain nadanya ya? Bass, dikatakan bass gitu bukan ya? Bass, bukan. Wih, mantap. Oh, aduh, baik. Atau mau dianukan? Nih, Pak Adisun ini pemain juga Pak ya? Sikit-sikit ya? Oke. Kalau main limpung ini Begu bisa? baru nak belajar kalau bahasa kanai begu nak lejo. Bukan nak lejo. Nih Pak Hadisun, tadi kan kalau Pak Madlan ini sebagai Kades katanya untuk melestarikan budaya ini nanti kita mau adakan agenda setiap tahun terutama untuk para pemuda ini adakan lomba gitu. Nah, Dinas Pariwisata sendiri seperti apa? Ada agenda-agenda yang akan direncanakan untuk melestarikan budaya ini seperti apa? Sebenarnya seperti yang saya katakan tadi bahwa dalam proses pelestarian kebudayaan ini kan ada beberapa tahap. Nah kita dari dinas untuk upaya perlindungannya sebenarnya sudah kita lakukan dari jauh hari. 2007 yang lalu kita juga sudah melakukan pengadaan alat-alat silat yang kita distribusikan ke beberapa kecamatan. Memang mencari alat-alat yang seperti ini agak sulit karena ini adalah produk-produk lama. Nah kalau kita lihat yang lama ini berbeda bahannya dengan yang baru. Ini kalau ya saya kasih 2 contoh ini. Iya. Ini ada warna kuning dan ini ada warna agak kehitaman. Nah bahannya berbeda. Kalau ini bahannya kuningan, sedangkan ini bahannya campuran. Ini ada perunggunya, ada tembaganya, kemudian ada nikelnya. Nah ini memang buatan-buatan lama yang dulu masyarakat kita ini belinya ada yang diimpor dari Singapura, kemudian juga ada yang dari Kalimantan, tapi secara umum dari Singapura, Kalimantan, Malaysia, Sarawak. Jadi kita memang masih belum dapat menemukan sumber pembuatan atau dapurnya untuk pengolahan seperti ini. Yang kita beli waktu itu tahun 2007. Ini masih sudah dicoba membuat campurannya, tetapi masih belum dapat menyerupai mendekati bunyi yang aslinya atau yang seperti ini. Kalau ini kan agak tajam nih. Kalau bahasa kita kebul. Nah, kebul, ini tajam. Ini juga gitu. Dia agak kebul. Kalau ini Nyaring tajam, gitu ya? nyaringnya beda. Nah, gitu. Nah, untuk mendapatkan bunyi yang seperti ini perlu takaran khusus dan tentu empunya yang sangat memahami, empunya atau si pembuatnya, gitu kan. Sedangkan untuk mencari empu yang membuat produk yang berkualitas seperti yang lama ini memang agak sulit, sehingga memang kita setelah itu belum berani untuk pengadaan kembali untuk yang alat-alat yang ini. Memang agak
memang banyak teman-teman dari desa-desa yang bertanya juga di mana gitu mencarinya. Memang ini kendala kita mencari untuk menemukan yang seperti ini. Sedangkan yang model Kuningan ini banyak bisa kita tempah yang seperti Kuningan Yang ini. Kuningan, yang Yang seperti yang kita adakan tahun 2007 itu, tetapi memang tidak sama. Tidak dapat, termasuk gongnya. Gongnya juga kita dulu ada pengadaannya, tetapi sama juga gong kita berbeda. Nah, gong kita lebih tajam, lebih bulat, lebih nyaring, dan kalau orang dulu menurut legendanya nih, karena ini juga kalau dulu kan masyarakat kita memang masih tidak mengenal sound system, dan juga mungkin masih banyak juga yang menggunakan mantra-mantra. Nah, gong yang dipakai di masa yang lalu, contoh ketika orang bermain musik mendu, ketika dia mukul gong itu dari balik bukit ini kedengaran di bukit yang sebelah sana. Nah, itulah hebatnya orang dulu. Nah, jadi dengan kebijakan dengan nilai-nilai mantranya dulu gitu kan, kemudian juga ya karena juga sepi dulu. Jadi belum ada hiruk pikuk, belum ada kesibukan. Ketika dipukul gongnya di Tanjung, terdengar sampai di Limau Manis gitu kan. Nah, itu mulai. Nah, jadi mencari kualitas gongnya seperti itu agak sulit. Juga mencari telimpong sebenarnya agak sulit. Tetapi kita juga akan ya terus berupaya lah bagaimana agar barang-barang yang masih ada ini jangan sampai keluar lagi. Sebenarnya dulu kan banyak, Natuna ini banyak. Tetapi di zaman-zaman saya dapat informasi dari orang tua kita bahwa tahun-tahun 80-an ketika perdagangan Singapura Malaysia Natuna itu masih lancar, zaman smokil dulu ya, smokil ya, kalau gitu kan smokil atau seludup dulu. Itu gong-gong dari Natuna ataupun telimpong ini atau limbong bahasa kampungnya limbong. Bahasa kampung itu masyarakat sebut limbong. Kalau Bunguran Barat bilang telimpong, orang Bunguran Timur bilang limbong. Kalau Indonesia telempong atau Minang juga telempong. Ini dulu banyak, tetapi dijual kilo, seperti itu, dijual banyak lepas ke negeri jiran kita. Nah itu kita sayangkan. Sehingga saat ini ketika diperlukan untuk keperluan kita juga sudah agak sulit mencari yang warna bunyinya itu seperti ini. Tetapi masih ada, mungkin di setiap kecamatan itu tetap ada. Nah, tapi untuk merata di seluruh kampung ada talimpong mungkin tidak. Jadi kalau mereka memerlukan contoh ketika Sebadahulu memerlukan alat-alat genang panjang, telimpong dan gong itu meminjam dari mungkin dari Sepempang atau meminjam dari Erkole atau minjam kepada tim-tim lain yang masih memiliki alat yang lengkap. Nah, salah satu yang lengkap yang saya tahu Erkole, kemudian juga di sini, kemudian ada di Sungai Ulu. Nah, Sungai Ulu itu juga lumayan lengkap alatnya dan alat-alatnya juga masih alat-alat lama semua. Kemudian juga di Pulau Tiga juga masih ada, Sedanau juga masih ada. Mungkin perlu saya juga kasih gambaran lain bahwa dulu masyarakat juga menggunakan giambong tadi. Giambong, kalau bahasa kampungnya giambong ya, kalau ya gembong, giambong. Itu memang seperti kulintang. Kalau di Sulawesi itu kulintang. Dia menggunakan kepingan-kepingan yang dibuat dari kayu, salah satunya kayu pari tadi, dan juga ada yang menggunakan bahan lain juga dengan bahan yang lebih nyaring gitu, sehingga dapatlah bunyi-bunyi yang memang menggantikan telimpong lah dulu. Dulu memang ini kan tidak semua kampung ada. Jadi untuk memainkan itu masyarakat menggunakan bilah kayu tadi sebagai pengganti limbong nih, gitu. Tapi juga memang ada yang memang khusus mereka buat, meskipun ada alat ini, mereka juga buat khusus untuk yang jelas data-data ini yang memiliki alat lengkap ada di pariwisata ya, sudah diketahui. Sudah kita identifikasi, verifikasi, kita data gitu sebagai salah satu tindakan perlindungan. Nah, kalau untuk pengembangan ya seperti tadi kita pembinaan, kita coba berikan fasilitasi peralatan-peralatan gitu kan. Meskipun mungkin dengan segala keterbatasan tentu tidak akan sempurna atau tidak akan mencakup keseluruhan yang mendapatkan bantuan itu.
mungkin Tanjung tidak Sepempang ini sepertinya tidak mendapatkan waktu itu, tidak mendapatkan karena Untuk memang pembinaan, Pak, ya? terbatas, iya untuk bantuan peralatan ini. Dan yang memang dapat daerah mana saja nih Pak? kalau tidak salah itu Kelarik, kemudian Seluan, kemudian Pulau Tiga, Midai, itu beberapa yang saya ingat karena sudah cukup lama juga. Perlu buka Apa yang data menjadi kembali. pertimbangan daerah tersebut yang dipilih untuk Karena memang dulu bergerak, tapi mereka juga terbatas sarananya, Iya. alat tidak ada, sehingga memerlukan support tadi, memerlukan support kita agar ini bisa berjalan. Yang sudah berjalan, yang alatnya ada lengkap, kita bukan berarti kita tidak membina, bukan tidak memperhatikan, Lebih tetapi fokus ada yang dan harus kita prioritaskan. dulu kan seperti itu. Kalau saat ini ya memang peluang-peluang untuk upaya perlindungan itu, karena memang upaya pelestarian kebudayaan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah sesungguhnya kan, dalam artian Pemda, seluruh pihak sebenarnya memiliki peran untuk melestarikan kebudayaan itu, baik itu masyarakat, lembaga pendidikan, kemudian pemerintah desa juga. Nah, pemerintah desa saat ini memang terbuka lebar untuk menganggarkan program pelestarian kebudayaan itu, karena juga sudah ada payung hukum yang melindunginya. Ini Undang-Undang Desa juga sudah mengatur tentang upaya pelestarian kebudayaan itu. Jadi Pak Kades ini sebenarnya memiliki peluang yang besar untuk membantu masyarakat melestarikan kebudayaannya, baik itu kesenian, termasuk kesenian gendang panjang ini maupun adat, tradisi, kemudian pengetahuan tradisional, olahraga tradisional dan berbagai macam ruang lingkup kebudayaan itu. Ini sangat terbuka lebar sebenarnya saat ini Kita untuk ke desa-desa. Kita ke Pak Kades lagi. Pak, berbicara tentang kelengkapan alat ini. Kalau di Sepempang sendiri sudah lengkap belum, gong, gendang panjangnya sama limpongnya sudah lengkap belum, Pak? Ya, yang disampaikan oleh Bapak Edison tadi bahwa pada tahun 80-an mungkin itu semuanya Sepempang ini ada. Pelimpong, gong. Setelah itu ada masa yang seperti disampaikan tadi, akhirnya gong itu dijual per kilonya. Oh, begitu. Pelimpong ini bisa dijual per kilonya. Kalau di pihak keluarga itu memang tidak mau mempertahankan itu, akhirnya hilang di desa Sepempang ini. Karena kita waktu itu belum ada dasar kita nak menahankan itu. Nah, karena mereka itu yang punya itu milik pribadi masing-masing. Oh iya, masih pribadi. Nah, akhirnya mereka ingin jual, ya jual. Nah, contohnya sekarang ini kalau gong kita pinjam di orang Ceruk ini sana. Dari keluarga Pak Tok Suina kami panggil beliau itu. Iya. Ya itu ya Tok Suina. Karena beliau tuh tidak mau jual waktu itu. Gong mereka masih mantap, maka kami pinjam di sana. Kelimpong ini masih alhamdulillah ada keluarga kita juga yang tidak mau jual. Mungkin di dulu Sepempang ini banyak yang punya pelimpong nih, karena ingin pelatih di malam-malam hari itu sambil nyelang tidur. Iya. Akhirnya kena ada harga mau ditawarkan orang yang bawa keluar tadi, akhirnya dijual oleh keluarganya. Nah, meninggal misal saya, anak saya jual. Saya kalau untuk keluarga saya pribadi tidak akan jual kan, sampai ke anaknya susah mau bagikan ini, lebih baik dijual saja. Iya. Akhirnya jadi seperti itu banyak. Dia Tok Amat, kami ada juga nama Tok Amat namanya di Air Hijau itu ada punya gong 2 juga. Setelah meninggal beliau sampai ke anaknya dijual. Jadi gongnya itu karena kita tidak bisa menahan, itu milik Iya, keluarganya milik pribadi. sendiri, ya. Kalau memang sudah sekarang ini desa sudah sekarang sampai Pak Disun ini kita bisa beli berapa mau berjual. Atau investasi saja ke desa. Bagaimana sistemnya, kita sistem sewa sekali main kan. Seperti yang Suina kami kalau sekali main kami ngambil 100 Pak. Kami kasih seperti itu kan. Jadi kalau yang di Sepempang ini tinggal 2 ini Pak ya? Iya. Gong sama gendang panjang. Gendang panjang. Limpong. Limpong sama gendang panjang. Kalau gong itu tidak ada lagi, kita kena dijual secara keluarga tadi. Jadi kalau mau main sewa gitu biar Kalau lengkap main ya. disewa. Oke. Baik, jadi dijual per kilo gitu Pak ya. Mungkin kurang adanya pemahaman dari masyarakat terkait dengan nilai daripada barang yang mereka miliki gitu Pak. Jadi menurut pengamatan Bapak, kalau sekarang ini bagaimana pemahaman masyarakat terhadap nilai dari alat-alat musik tradisional ini Pak? Sudah paham atau seperti apa? Ya untuk sekarang ini mereka udah disampaikan paham memang paham ya, tapi kita ada sistem kita. Bagaimana penawaran kita dengan keluarga yang punya alat tradisional seperti kelimpung ini kan. Lebih baik jualnya daripada jual sana, lebih baik jual kepada desa lah. Desa ini bisa masuk ke sanggar kita.
Nah, nanti sanggar yang mengajukan anggaran untuk membeli Kelimpong ini. Atau sistemnya bagaimana? Iya. Atau mereka bekerja sama dengan sanggar kita. Nah, itu seandainya ada permainan, ya kita sewa beliau. Kasihlah uang pemilikan itu, bukan berarti kita Uang harus terima kasih gitu, terima Pak, ya? kasih kita kepada pemilik Kelimpong udah mau kerjasama dengan kita, Iya. seperti itu. Tapi kalau sekarang ini untuk Sepompang, mereka itu semuanya anak-anak yang punya Kelimpong ini, anak-anak mereka itu paham main Kelimpong, mereka tidak mau jual. Dan mereka kena anak-anak cucunya paham. Itu tadi, karena siapa yang punya Kelimpong ini pasti keluarganya bisa main Kelimpong. Iya. Karena menjelang tidur, ngasuh anaknya tidur, main musik dulu. Nah, sama sekarang kalau kita sekarang nih main musik, main organ tunggal, Iya. sambil tidur kan. Tapi kalau sekarang dulu tidak ada musik itu. Inilah satu musik yang untuk mengasuh anak-anaknya tidur. Akhirnya anak-anaknya bisa semua main Kelimpong. Nah, dengan inilah sekarang alhamdulillah untuk Sepompang, keluarga yang punya Limpong ini, dari Pak Dul, dari Pak Bujang Auzar, dari Pak Mustaryani, ya semuanya paham dengan Limpong, bisa main musik ini. Nah, itu akhirnya mereka tidak mau menjualkan ini. Iya. Tapi kalau kena tadi yang punya Limpong itu anaknya tidak pandai musik, ya akhirnya dia daripada diam di rumah, dia jual kilo saja, instan aja kan. Daripada Dapat, terbuang gitu, Pak, ya? Secara instan saja jual, dapat duitnya, bisa beli tempat yang lain. Oh, gitu. iya. Tapi dia tidak apa pengembangan kemudian hari nanti. Inilah, itu. Jadi ini masih milik pribadi. Ini masih milik satu keluarga. Kalau orang sini pusakau. Pusaka. Pusaka kan. Nah. Sake. Sako. Kan banyak nih. Ada misalnya dari atuknya tadi, anaknya berapa, tambah akhirnya jadi ramai pemiliknya ini. Kalau Genang Panjang ini udah punya sanggar, tidak? Ya, Genang Panjang ini sudah punya sanggar. Punya sanggar. Karena Kalau Genang Panjang ini sulit tidak untuk didapatkan ataupun dibuat atau gimana? Sesulit mendapatkan alat-alat ini tidak? Genang Panjang tidak sulit. Tidak. Tidak Bisa sulit. dibikin Karena gitu ya? bisa bikin dari batang nangka, tadi. Tinggal kita cari kulit kambing, ya itu bisa kita jadikan gendang. Ini ada orang khusus ya, ahli-ahli khusus yang membuat atau seperti apa? Ada, kalau orang kita masih ada yang bisa bikin Genang Panjang. Oh iya. Biar lestari nih Pak, ada tidak upaya untuk seperti pembuatan gitu Pak ya? Kalau generasi muda ada tidak dilatih atau seperti apa untuk masalah pembuatan supaya tidak punah gitu Pak? Ya sekarang udah alhamdulillah ada warga kita yang udah berminat. Sudah untuk berminat. ini, untuk buat alu, membuat Genang Panjang. Nah, tinggal kita saja kan untuk memesannya kepada mereka. Kami pesannya yang model gini. Tergantung order lah. Kalau ordernya gitu. Kalau dibuat pun tak ada yang beli pun. Iya Yang betul penting juga. kita ada sign gambarnya, beliau bisa nih. Ini zaman udah zaman, kalau untuk gendang ini udah kita tidak pakai tebuk, pakai pahat lagi, tinggal iya. korek sama alat besi aja. Bor yang lebih canggih ya. Dinamo kan. Kalau dulu kita nak pakai pahatnya berbulan-bulan baru selesai, makanya bertahun-tahun kan. Sekarang tidak lagi, satu minggu udah selesai. Iya. Jadi tidak semudah mendapatkan alat-alat ini Pak ya, Tidak Limpong semudah. ya. Kalau ini memang tidak setiap pakai Tidak itu tidak sesudah. bisa. Ini memang alatnya beda. Tembaganya tidak sama dengan tembaga kuningan ini. Susah. Pak kalau di acara pernikahan itu pernah tidak misalnya nggak ada silat, main ini aja gitu, ada tidak? Bisa? Ada tapi Kurang lengkap. kurang lengkap. Ini kita memang ada, kalau kita makan nasi tanpa gulai, Tak lengkap. Itu. Kalau memang udah ada nasi, ada gulai, ya memang baru itu baru namanya makan Iya, kan. Itu. baru nikmatnya ya. Ah. Oh ya, kita ke Pak Disun lagi. Pak, kalau ada event-event dari Dinas Pariwisata, ada tidak ditampilkan Genang Panjang ini Pak? Selalu. Selalu? Selalu. Bahkan saya bilang pasti ya. Jadi setiap ada event kita pasti menampilkan gendang panjang ini, khususnya ketika penyambutan tamu-tamunya. Contoh ketika petinggi-petinggi daerah akan masuk ke arena gitu. Nah, contoh Fun Touristic Festival atau ketika pameran expo atau event-event kebudayaan lainnya, gendang panjang ini selalu tampil. Baik itu ketika penyambutan tadi ataupun ketika ada pameran, stand-stand pameran ini selalu ada. Tim silat Genang Panjang selalu ada di stand-stand pameran tadi. Contohnya Bunguran Timur. Nah, Bunguran Timur juga kalau tidak salah yang pada pameran lalu juga mereka tampilkan gendang panjang ini, ada pesilatnya juga.
juga pada event-event lain memang selalu kita tampilkan. Silat hampir dibilang jarang ketinggalan lah. Ya. Tetap akan selalu kita upayakan untuk tampil karena itu juga bagian daripada pelestarian tadi. Ada upaya perlindungannya, ada upaya pengembangannya. Nah, pengembangannya tentu saja ini harus dilakukan workshop gitu kan, harus dilakukan workshop yang memang perlu kita laksanakan untuk meningkatkan yang pertama kecintaan ini, kecintaan generasi-generasi terhadap Gendang Panjang ini. Kemudian juga mengembangkan barangkali teknik pementasannya, bagaimana mungkin pengemasannya menjadi lebih menarik, kan seperti itu. Meskipun tanpa itu pun mereka sudah sangat menarik, sudah sangat menarik orang-orang untuk menyaksikan Gendang Panjang seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa tanpa ada Gendang Panjang, pesta pernikahan itu tidak Kurang meriah, lengkap. gitu, kurang lengkap, gitu. Makanya memang akan selalu kita ditampilkan dan selalu tampil pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Iya, baik. Ya, kemarin diadakan festival budaya ya, ditampilkan Gendang Panjang juga di Pak Madelan ya. Itu juri-jurinya dari mana nih Pak? Ya, kita kemarin itu kita mengambil juri-juri yang ada di kecamatan lain. Iya. Ya, kita tidak fokus di juri di wilayah Desa Sempang. Maklumlah, nama juri ini kan identik dengan kesalahan. Iya. Karena juri itu catat yang salah, bukan yang benarnya kan. Iya. Nah, mungkin seandainya itu kami memilih juri dari Kecamatan Bunguran Timur Laut. Nah, itu ada berapa juri? Ada 3 juri. Dalam hal itu nanti juri yang ada berapa penilaian, ada keseragaman, kekompakan, dan itu ada waktunya, dikasih berapa menitnya waktu kan. Nah, disitulah juri yang menilai dengan keseragaman kita bergendang itu kan panjang ini kan. Dengan kekompakan kita untuk mengawali dan kekompakan kita mengakhiri gendang, disitulah juri yang menilai. Tentu yang paham Pak ya. Yang paham itu kalau kan. kita orang awam ini mendengarkan musik itu kan sama saja yang apa yang dinilainya begitu. Kalau di Dinas Pariwisata sendiri untuk yang paham dengan bunyi-bunyi nada-nada alat musik ini terutama untuk menjadi juri gitu Pak, ada tak sejenis pembinaan begitu atau ada pembinaan utusan dari masing-masing desa gitu, ada tidak program seperti itu? Kalau program tentu ada, ya tidak mungkin tidak kan. Tapi sudah berjalan Tetapi belum? persoalannya seperti ini, kita kebudayaan, makanya kondisi kebudayaan saat ini boleh dikatakan tergerus. Dalam kondisi yang hidup segan mati tak mau lah kata orang seperti itu. Mungkin bukan hanya di Natuna tapi seluruh Indonesia. Kecuali mungkin di beberapa tempat yang memang pariwisatanya berjalan. Contoh Bali, kemudian Yogyakarta, Kepulauan Riau, mungkin di kota Tanjung Pinang, Batam itu sedikit masih bertahan gitu. Karena ada sinkronisasi antara pariwisata dan kebudayaan. Sedangkan secara umum termasuk Natuna kondisinya memang sudah agak merosot ya, kalau kita bilang merosot. Karena begini, saya sampaikan tadi di awal juga bahwa kebudayaan itu sangat luas. Urusan kebudayaan itu dari A sampai Z, dari orang bangun tidur sampai orang tidur kembali, dari orang hidup sampai orang mati. Nah, itu ruang lingkup kebudayaan. Ada sastranya yang harus diurus juga, kemudian ada tradisinya yang harus kita lestarikan juga. Ada olahraga tradisionalnya, ada permainan rakyatnya, ada keseniannya. Nah, kesenian ini salah satu cabang kecil dari kebudayaan, termasuk gendang silat salah satu bagian daripada kesenian. Nah, sedangkan yang lainnya ada tradisi yang memang banyak sekali yang harus kita lestarikan. Dan ini tidak mungkin akan terlaksana dengan pembiayaan yang hanya mohon maaf mungkin minim gitu, sangat minim sekali. Intinya tidak ada pembinaan khusus dari Dinas Pariwisata gitu Pak ya, belum ada ya? Belum ada. Meskipun program itu sudah kita buat, karena program harus kita buat selalu. Setiap tahun itu harus masuk di RKPD ya. Di RKPD. Kalau tidak masuk maka akan sulit ketika memang ada peluang untuk dilaksanakan. RKPD tetap harus masuk. Hanya saja untuk realisasinya kita tergantung kepada kemampuan daerah. Yang dalam hal ini tentu saja
saya katakan tadi bahwa pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Natuna memiliki keterbatasan untuk melakukan pelestarian dalam semua cabang kebudayaan tadi. Nah, disinilah mungkin kita juga memerlukan dukungan dari pihak-pihak pemerintahan desa yang memang memiliki peluang untuk itu. Karena juga ada undang-undang juga yang memberikan payung bahwa ini boleh dilaksanakan. Kalau dulu kan desa-desa memang agak-agak bertanya-tanya boleh tidak gitu kan. Kami menganggarkan untuk upaya pelestarian kebudayaan sehingga banyak yang kepala-kepala desa yang enggan karena kemungkinan akan ada temuan gitu kan. Nah, tapi sekarang tidak lagi bahwa kebudayaan itu menjadi salah satu ruang lingkup daripada pembangunan di desa yang tidak. Karena begini, Bu Rodia, sebenarnya berbicara kebudayaan ini kadang-kadang kita ini kan memandang sesuatu itu dari apa yang tampak di depan mata dalam waktu yang cepat. Contoh, kita mungkin memilih ketika ini kan memilih membangun jalan, memilih membangun rumah, perumahan, memilih membangun jembatan, atau memilih membangun gedung kantor ataupun puskesmas yang nampak memang dalam hitungan bulan. Nah, tetapi yang selalu kita abaikan adalah yang tidak nampak dalam hitungan hari atau bulan ini. Contoh kebudayaan. Nah, kebudayaan ini kan tidak bisa dilihat hari ini. Kita berinvestasi hari ini, pemerintah daerah investasi pada hari ini, yang akan dilihat hasilnya adalah 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Sehingga kesannya berinvestasi dalam kebudayaan akan merupakan satu pemborosan begitu kan. Tetapi implikasinya adalah 5 tahun ke depan. Ketika kita tidak berbuat hari ini, maka yang terjadi 5 tahun lagi ini akan hilang, ini akan tergerus, ini akan akan sulit lah untuk diselamatkan. Makanya saya katakan bahwa berinvestasi terhadap kebudayaan memang semestinya menjadi prioritas pemerintah daerah agar kita tidak mengalami pengurusan yang semakin dalam gitu. Yang saat ini sudah tergerus, sudah terkikis, sudah banyak yang mulai nampak akan hilang. Ini jangan kita biarkan, tapi diupayakan pelestariannya, mulai dari perlindungannya, kemudian pembinaan, pengembangan, dan agar dapat dimanfaatkan untuk berbagai urusan. Ya, contohnya pariwisata. Kalau tidak diupayakan pengembangannya, maka tidak akan dapat dimanfaatkan untuk Jadi pariwisata. intinya harus kerjasama, Pak ya. Iya, seperti itu. Oke, Pak Madlan, ini di Sepompang sendiri ya. Kalau untuk latihan itu memang ada orang yang mengajar atau memang anak-anak muda ini belajar otodidak gitu? Baik, terima kasih. Ini ada pengajarnya. Ada. Maka mungkin dia dapat itu dengan ilmu sendiri, dengan wahyu tidak. Dia harus ada guru pengajar. Dia tahu bahwa nada ini seperti ini, gendang panjangnya pukulannya seperti ini, gelimpungnya harus seperti ini, gung seperti ini. Ada gurunya. Maka kami Sanggar Seni itu harus mengadakan malam latihannya. Nah, udah kami jadwalkan kemarin, bisa berjalan dengan baik. Mungkin karena ada corona kemarin diberhentikan dulu Pak Edison. Belum ada latihan. Mungkin dulu saya udah hampir 3 bulan itu jadi guru silat. Setelah itu saya break dulu karena ada corona. Mungkin selepas ini nanti kalau memang corona ini udah agak aman, kita sampaikan lagi pada Sanggar Seni untuk tahun 2022 nanti kita lanjutkan lagi untuk latihan gendang panjang dengan silat. Kenapa seperti ini? Atas nama Kepala Desa kita mengingat bahwa budaya ini harus kita laksanakan, kita lestarikan. Karena Desa Sompang ini satu desa yang objek wisatanya sangat memadai. Ada Alip Setun, ada Jelita, ada resort. Ini kan ini Dep Resort. Ya, ini perlu karena setiap tamu yang datang di situ orang-orang ini selalu memanggil, Pak Kades, ada ndak yang tukang silat dengan gendangnya? Oh ya. Nah, kalau memang tidak ada, ndak mungkin kan. Nah, untuk selama ini ya selagi kita mampu, ya memang ada ya kita sampaikan. Ada Pak. Contohnya kemarin RI misalnya kami ada acara ini Pak, bisa ndak? Ya bisa, ada orangnya, ada pesilatnya. Maka itu jangan sampai nanti orang yang datang kok jobnya di desa kita, desa sendiri yang tempat wisatanya tidak ada, kok ngambil desa lain ya. Kecuali memang udah permintaan dari wisata itu sendiri mau ngambil yang Sungai Ulu, Ceruk itu tergantung kan. Tapi pasti
Ya, wisata yang ada tanya dulu kepada kita ya. Iya. Di tuan rumahnya Iya. sendiri. Seperti itulah gambarannya. Baik, kalau ada tamu dari luar nih Pak, kita tampilkan silat, kita tampilkan gendang panjang, apa ada tidak respon dari tamu tersebut? Ada yang disampaikan seperti itu? Tidak ada memberikan kesan seperti apa kepada mereka? Ya, untuk kami ya Desa Sompang, serasa kesan itu sangat, mereka itu seperti bilang tadi, dari awal tadi, haus dengan budaya. Oh ya. Haus dengan budaya yang kita buat dulu. Orang tidak mau lagi lihat layar yang fokus. Orang mau lihat yang sebenarnya silatnya betul terjadi di lapangannya gitu itu ya? real. Gendang ini memang betul ada orang yang memukul gendangnya seperti itu. Tidak lihat di layar lagi kan? Iya. Tidak main lewat musik, lewat alat sound system tidak. Lalu melihat sendiri. Yang seperti inilah orang-orang yang luar itu melirik bahwa oh bagus. Saya tidak kenal ke bahasa Inggrisnya good bahasa gitu. Saya tidak tahu Pak Edison. Memang banyak orang Banyak itu. dari luar negeri Pak ya. Contoh kita budaya kemarin banyak yang datang, yang luar datang orang rambut-rambut putih itu kan pirang itu bilang good apa good saya tidak tahu tapi mudah-mudahan ini jadi bagus kan. Jadi bagus berarti tapi wisata itu harus kita tingkatkan sendiri. Kalau tidak ada seperti ini ya, ini konsep kita tidak ada budaya ini. Tidak ada air di daerah itu sendiri pengaliran yang cepat. Saya yakin wisata-wisata tidak mau masuk daerah kita. Iya. Tapi kita konsepkan dulu air harus siap mengalir dari wisata yang ada di Desa Sompang. Udah itu budayanya harus kita siapkan untuk ini ya. Contohnya hari ini orang sudah merasakan ini para pemain-pemain ini seandainya ada tamu datang setidak-tidaknya uang saku mereka kasih. Iya. Ini suatu pembekalan untuk mereka. Oh bisa diterapkan ini. Kalau memang tidak seperti ini kita tidak tahu kan. Nah, orang menganggap ini betul ya. Ada juga yang ngambil. Saya lihatlah berapa kasih di tidak tahu kita itu intern mereka. Tapi kita lihat memang orang sangat respon sekali tentang budaya yang ada di daerah kita. Kalau menyambut tamu besar seperti yang disampaikan Pak Hadisun tadi Pak, gimana respon mereka? Kalau yang tadi kata Pak Mandelan kalau ke tingkat desanya good gitu. Gimana nih kalau tamu-tamu besarnya biasa silatnya di bandara gitu nggak? Kalau di bandara agak jarang ya, Jarang karena ya? memang waktunya agak singkat nih kalau di bandara kan. Tapi lebih kepada acara-acara seremonialnya. Oh iya. Seperti kalau di acara-acara expo ataupun kegiatan-kegiatan festival budaya itu, di ketika pembukaan itu, ketika penyambutan tamu-tamu kehormatannya atau opening gitu Pak ya? iya di grand openingnya ataupun ya kadang ada juga yang tidak hanya di pembukaan tidak hanya di pembukaan itu, tapi pada momen-momen lainnya. Iya. Ya, khususnya ya intinya untuk penyambutan lah. Tidak hanya acara pembukaan seperti itu. Baik Pak Hadisun dan Pak Madlan, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara malam hari ini. Dan sebagai closing statementnya, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar kita terkait dengan alat musik tradisional gendang panjang ini Pak. Silakan Pak Hadisun dulu. Baik, Ibu Rodiah, juga pemirsa dan juga Pak Kades serta seluruh masyarakat, khususnya barangkali ada masyarakat Natuna yang lagi menonton RRI Net ini, bahwa kebudayaan, khususnya gendang panjang malam hari ini akan dapat dimanfaatkan, akan dapat menghasilkan untuk kita, untuk para pelaku seninya, ketika dia sudah dipastikan terpelihara. Ketika dia sudah lestari gitu, ketika sudah dia memang masih ada, maka baru akan dapat dimanfaatkan. Untuk itu memang kita bersama memiliki kewajiban untuk memastikan gendang panjang ini terpelihara, terlindungi dengan baik. Untuk itu kami menghimbau dan berharap banyak kepada masyarakat untuk ayo sama-sama kita menjaga, kita melestarikan gendang panjang ini. Ya mulai dari saat ini sampai kapan-kapan pun ya, kalau tak kita ya siapa lagi ya harus kita yang berbuat itu. Untuk itu ya, dengan tak jemu-jemunya kami senantiasa berharap kepada masyarakat, mari bersama kita lestarikan kebudayaan, karena memang kebudayaan itu bukan hanya tugas pemerintah untuk melestarikannya, tapi juga merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, kemudian masyarakat, lembaga pendidikan, kemudian juga pihak desa dan seluruhnya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dan yang dapat kami harapkan dari kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita ke Pak Madlan. Ada yang ingin disampaikan? Ada harapan yang ingin disampaikan? Saya berharap pada pemuda, para pemudi, mari kita sama-sama
kita tingkatkan budaya yang ada di Desa Sompang ini, terutama gendang panjang dan silat ini, supaya jangan punah ditelan masa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Madlan dan Pak Hadisun. Semoga Sama-sama. apa yang kita sampaikan malam hari ini bermanfaat ya untuk semua pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada. Baik pemirsa RRI Net, sampai di sini dulu acara obrolan budaya untuk malam hari ini berbicara tentang alat musik tradisional Natuna Gendang Panjang. Pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, budaya dan tradisi adalah sesuatu yang terus berlangsung dan tidak akan terhenti pada titik tertentu. Begitu pula dengan tradisi gendang panjang yang dimainkan oleh masyarakat Natuna yang terus terjaga secara turun-temurun. Akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita di obrolan budaya kali ini. Selamat malam dan sampai jumpa.